كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mas Rey ya? Mas Rey, sahabat-sahabat Abah Rodi Official Gio Arok dan sahabat-sahabat Sri Gandhi Official. Ada ya Sri Gandhi ya? Masih ada ya? Masih. Oh, alhamdulillah. Terus sahabat-sahabat Umi Liva Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, ini kembali terjadi konflik ini sahabat. Gimana nih Mas Rey? Kok ada konflik lagi nih, gimana nih? Korban. Ini Mas inilah tadi laporannya katanya sahabat-sahabat ya, Mas Soleh. Jadi Mas Soleh ini ngasih laporan kalau istrinya yang tercinta ya berselingkuh sama takzir masjid. Astagfirullah. Itu. Ini saya mohon maaf ya, kali ini saya emang nggak bisa senyum-senyum lagi karena ini keadaan yang fatal. Apalagi sekarang ini kondisi Mas Soleh ini emosional sangat tinggi. Sempat beliau bilang itu, ini Ustadz ya katanya, kalau bukan saya ini mandang Ustadz, udah saya bakar tuh azan masjid itu, kata beliau. Jadi saya bilang jangan dulu, kita lihat dulu secara detail, sabar. kita pahami dulu secara detail gitu. Jadi sabar gitu, karena kan soalnya ini sangat emosi Master. Ini sangat emosi ini Master. Kita sabar. Iya Mas Gandhi ya. Jadi itu sahabat-sahabat, sebelumnya ini akan dibawa sholawat dulu sama Mas Gandhi. Ustadz Hafiz. Ini yang bersolawat. Jadi Mas waktu sholawat nanti hayati. Jadi Mas nggak kebawa emosi ya. Ya saya maklum kondisi Mas sekarang ini pasti emosi tinggi. Namanya juga istrinya tuh sempat diselingkuhi itu ya gimana, selingkuh sama siapa? Orang lain itu ya gimana gitu kan. Tapi jujur saya nggak pernah ngerasain ini sahabat-sahabatnya Mas, ya nggak pernah, belum nikah. Ustaz Hafiz monggo kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina Muhammadin raufir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا أنواره لاحت لنا
ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi. Pak, coba Bapak Pak Soleh coba jelaskan lagi Pak laporannya yang tadi Bapak telepon saya. Jadi biar publik itu tahu dan benar-benar ini bukan rekayasa dari kami. Memang ini benar pendapat dari Bapak. Real nyata memang Bapak yang ngasih pendapat dan Bapak ini korbannya. Tolong monggo Pak jelaskan Pak. Dan juga kan sampean kan ini masih pengantin baru, masih 1 tahun. Ini kok coba dijelaskan. Kok istri sampean kok bisa selingkuh sama takmir masjid? Sampean tetap sabar. Kita nanti yang apa itu? Insya Allah akan kita selesaikan masalah ini. Ini soalnya udah lebih-lebih bajingan ini takmir masjid ini. Istri orang pun digasak. Coba sampai jelaskan bagaimana apa itu namanya tragedinya. Kok bisa istri sama itu selingkuh sama takmir masjid itu? Ya awalnya sih saya tahunya tuh saya pura-pura kerja gitu, pura-pura kerja, tapi kan saya sebelumnya udah punya curiga gitu. Iya. Saya nggak kerja, langsung ke rumah teman bentar, terus balik ke rumah kok nggak ada. Saya cari ternyata ada di rumahnya takmir gitu. Sedang ngapain gitu istri sampean sama takmir masjid itu? Sedang bermesraan apa? Ya bermasalah gitu. Astagfirullahaladzim. Di masjid itu, Mas. Di rumahnya itu. Oh, di rumahnya ya. Itu masalah itu gimana Pak? Maksudnya secara logika, kalau misalkan Bapak tuh melihat sendiri kok Bapak langsung emosi. Itu apakah dari orang atau gimana? Pertamanya sih ada tetangga gitu Mas. Bilang ke saya, ya saya kalau kayak apa omongan aja kan nggak percaya gitu. Ya. Itu saya langsung besoknya itu mau berangkat kerja, pamitnya ke istri gitu. Mau berangkat kerja, tapi saya nggak kerja gitu Mas. Mau nyelidikin itu beneran atau bohong, apa cuman omongan aja gitu. Ya, ternyata ya bener. Sampai melihat dari mata kepala sampai Iya. sendiri bahwasanya istri sampai selingkuh sama takmir masjid. Iya. Sampai sudah melihat sendiri. Sudah. Astaga. Sampai yang sabar. Sebelum kejadian itu Mas, apa namanya? Ada nggak perilaku aneh sama istri Mas? Ada sih Mas. Apa itu? Ya kayak Kurang mesra apa gimana? kamu kurang mesra gitu Mas, terus kayak sering main HP gitu. Terus HP-nya itu ya Kalau dipegang dikasih- sampean, kalau HP istri sampean kalau dipegang sampean nggak boleh. nggak boleh gitu Mas. Terus ada dikasih password gitu Mas. Privasi Kunci, ya? ya, privasi gitu. Ini terkadang memang gitu Mas. HP itu memang membantu kita. Cuman kalau kita salah menyalahgunakan, kita ngeri menggunakannya, jadinya itu mudorotnya itu. Sebenarnya ini HP ini tergantung kita. Kalau kita nggak pandai menggunakan HP ini, teknologi ini, ya bisa jadi lebih banyak mudorotnya daripada kebaikannya. Tapi kalau misalnya kita gunakan secara baik, ya lebih banyak baiknya sebenarnya. Terus apa bisa? Iya. Tergantung kita. Tapi zaman sekarang, Master, orang-orang menggunakan HP itu banyak yang negatif, Master, daripada yang positif, Master. Bahaya. Seperti istrinya Mas ini, bapak ini menggunakan HP ya itu apa tuh namanya? Banyak yang digunakan dengan negatif. Istrinya gimana sekarang, Mas? Di rumah sih. Di rumah. Yakin di rumah, Mas? Udah punya anak Mas? Belum punya anak ya. Jadi gini tadi ya Ya, masih pengantin baru, Master, masih 1 tahun. Kan mana tahu udah punya anak gitu kan, Tapi sudah 2 bulan. udah nyicil. Ya, Pak. Belum. Itu dia udah tiap hari ya. Oh, Memang kewajiban kalau sudah sah agama, sah dari agama, sah negara itu nyicil sunnah rasul itu nggak apa-apa, tiap hari pun nggak apa-apa. Yang dikhawatirkan kan apa istri sampean kan sama takmir masjid itu kan apa itu bukan muhrim. Mas ini udah jangan panjangin. Ditanya Mas ini kan overthinking. Iya, gitu. iya. Di sini yang di sini kan. Yang penting sampean berusaha menenangkan jangan Mas. emosi. Saya melihat dari kemarin laporan dari admin kemarin, sampean membara mengejolak gitu emosinya. Kata Mas sempat Iya, membakar namanya. tuh. Mas jelas cerita Mas. Waktu Mas membakar beliau itu gimana? Kejadian itu seperti apa? Sampai sempat mau membakar sudah membawakan bensin 1 jerigen itu. Ya, pas
saya ngeliat langsung memergoki itu. istri Iya. sampean dan juga apa namanya takmir masjid itu sedang bermesraan itu Iya. ya wajar itu tapi sampean harus Nah, sabar. Mas, coba jelaskan filosofi. diceritakan Cerita kejadian waktu masjid itu seperti apa? Karena kami kan sampean mau membacok dan juga mau Iya, membakar sabar. membawa bensin Iya. Satu jerigen itu coba diceritakan yang ini itu. mau dijelasin Mas Gandhi, sabar. Terus juga ikut Ini ini berarti bukan iya Mas Gandhi, sabar dulu. Ini mau dijelasin sama Mas ini. Ini loh Mas Gandhi opo kok emosi ya. Mas Soleh dulu mau ini. Ini Mas, jelaskan Mas kejadian itu Mas, seperti apa Mas? kita ratakan aja Mas. Iya sabar, ini dulu Mas Soleh. Mas sahabat, maaf ya, ini bukan live share Mas Gandhi ini. Ini Mas Gandhi ya, saya jelaskan bebas. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Solehnya mau menjelaskan kejadian di Coba lokasi coba. terkait. Ini Pak, jelaskan Pak. Jelaskan. Ya Pak, intinya sih pas saya memergokin langsung itu ya emosi langsung ya. Kalau nggak saya mandang dia takmir itu udah saya bunuh gitu. Emang udah saya mau Seperti katanya bawa parang lah. iya udah ya sudah kalau nggak ada yang megangin atau Berarti ada banyak warga situ. Jadi waktu kejadian itu coba Bapak jelaskan. Ketemunya itu di mana? Lalu warga itu gimana ramenya, coba Bapak jelaskan. Karena kejadian itu kan kami nggak tahu nih, nggak lihat langsung di lapangan. Laporan di WA itu. Nah, Bapak coba Mas, ini biar jelaskan lebih enak. Iya. Jadi netizen biar paham. Jelaskan Pak. Laporan di WA itu masnya itu mau membacok, mau membunuh, mau membakar di rumahnya ya. Di rumah Tamir itu coba sama jelaskan. Jelaskan Pak itu kejadian itu. Lagi. itu pas waktu memergokin langsung itu ya untung aja ada salah satu warga depan rumahnya itu pas keluar. Kalau nggak ada warga itu ya udah mati paling tangan saya. Si takmir masjid itu. Iya. Allah. Sampai ke emosi loh. Iya. Ini makin menjadi. Istrinya di ini saya melihat juga Mas Dar. Saya tadi sebelum berangkat saya kan sempat berhenti, tak suruh berhenti dulu tadi di hutan-hutan itu. Ada hutan tadi, sempat berhenti dulu. Saya tadi melakukan rokok sukmo bahwasanya takmir masjid ini mempunyai ilmu gendang, ilmu pelet juga ini Mas. Kita juga harus hati-hati. Iya lah. Itu biar Begitu baik. istri orang menatap takmir masjid itu, tiba-tiba dia menjadi suka Mas Dar. Iya pasti itu sahabat, karena memang saya pastikan beliau itu memiliki ilmu apa namanya ya jenis jaran goyang atau apa namanya semar mesem ya. Saya rasa ini orang biasa sahabat-sahabat. Allah naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi sama kita ya. Yang mudah-mudahan sahabatlah doakan kami, mudah-mudahan Allah memperkuat iman kami sahabat. Jadi gimana nih Mas Kandi? Untuk sekarang ini apa yang kita buat, coba Mas Kandi lah Mas Hafiz saya rasa ini belum ada. Oh ya, Ustadz Hafiz. Ini hukumnya kalau orang selingkuh itu gimana, Ustadz Hafiz? Apalagi bukan istri sahnya. Ya dosanya lebih besar daripada orang yang masih single. Jadi sebelumnya itu gini sahabat, namanya santet, namanya apa tadi kayak gitulah semacamnya, itu gak gampang buat masuk ke tubuh orang. Jadi dukun itu caranya nyantet itu juga gak gampang, dia tuh butuh proses. Yang bisa dimasukin santet itu orang-orang tertentu, contohnya orang yang galau, banyak pikiran, patah hati, segala macam, itu gampang dimasuki. Sukmanya gampang diambil, terus disantet dari jauh, itu gampang. Tapi kalau orang yang sering wiritan, nggak lepas dari ibadah, dalam hati zikir terus, walaupun sallallahu alaihi Muhammad, zikir terus, selalu ingat Allah, insya Allah nggak gampang untuk disantet gitu loh Mas. Iya. Benar. Terus apalagi ya bukan salah masnya juga, karena dia juga kena gangguan dari Pak Takmir itu, dari ilmu hitam itu. Yang mau dibilang salah juga nggak bisa, mau dibilang benar juga nggak bisa, soalnya dia lakuin. Ya buat masnya yang sabar aja, terus diwiriti, dikirim Al-Fatihah, terus perang sama santetnya, kirimi terus Al-Fatihah buat diri sendiri, buat keluarga, buat istri, perangi, pakai wirid Al-Fatihah, baca rotib wirdu latif, rotib hadat, rotib atos, baca semuanya itu Mas.
harus sabar. Yang penting pertama itu sabar dulu, dengan tenang dihadapi, baru nanti sambil diperangi. Perangnya pakai apa ya? Pakai wirid-wirid itu terus. Insya Allah kami tim Gio, Gus Idris, Mas Gandhi, Mas Re juga insya Allah bakal bantu semampu kami. Gitu, Mas. Nah, dilanjutkan Mas Gandhi. Dan juga gini nanti sahabat-sahabat, kita ke sana nanti tempat tamir masjidnya kita tidak mengajak Bapak Soleh, Mas Soleh ini, takutnya tidak bisa mengontrol emosi. Kita takutnya kalau takmir masjid nanti bisa terjadi suatu hal apa-apa, dan juga kita antisipasi juga kepada Mas Soleh, Pak Soleh ini biar tidak ada terjadi serang menyerang antara takmir masjid dan juga Mas Soleh ini. Soalnya ini Mas Soleh ini sangat emosi sahabat-sahabat. Ya, wajar istrinya selingkuh sama takmir masjid itu wajar kalau emosi. Dan juga kita nanti langsung menuju ke tempat rumah takmir masjid biadab, dan tidak bisa dibiarkan. Kita ratakan ini, Master. Gimana, Master? Master, Ya, kita ratakan. ya itulah tadi yang apa namanya, kalau bisa ya selesaikanlah gimana. Tapi kita bagaimana caranya ini untuk membuat hatinya bapak ini tuh tenang dulu. Iya. Mas, kamu mas, kita istighfar nasuha. Ya, istighfar dulu aja wes. Kita istighfar, semoga wasilah dari istighfar ini, dari doa kita semuanya ini, semoga menjadi wasilah terpecahkannya masalah, terus diberikannya kita kesabaran, kelapangan dada atas masalah, semua masalah. Kameramen, ini namakan 4 aja ya, soalnya mau istighfar jadi biar netizen tuh bisa melihat. Nampak istighfar aja. Al-Fatihah hadrat Nabi Mustafa habibina wa syafi'ina. Syu'anillah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
slow aja. Namanya masalah itu mesti ada. Yang penting setiap masalah itu kita dilapangkan. Jadi bukan masalah itu yang sebenarnya memberatkan kita. Jadi diibaratkan dulu pernah dibilangin sama Ustadz saya, Ustadz Fitrah. Beliau itu mengibaratkan hati itu seperti air. Seperti air. Hati yang sempit itu seperti satu gelas air. Terus dimasukin garam. Garam itu seperti masalah. Dimasukin garam 1 sendok. Kita masukkan garam ke dalam air 1 gelas, diaduk. Coba Mas Gadi, gimana rasanya ketika kita minum air itu? Asam, kecut, Asin. campur-campur itu. Sekarang kita ibaratkan hati itu seperti luasnya danau. Terus kita kasih juga 1 sendok garam. Kita masukkan ke dalam air danau itu. Terus kita aduk. Terus kita minum air dari danau itu. Kira-kira berubah jadi asin apa enggak? Tidak, Tidak ya. tetap rasanya tetap air asli. Itulah seperti ibaratkan hati kita. Ketika hati kita sempit, naudzubillah, ada masalah sedikit saja akan rancu semuanya. Tapi ketika hati kita luas, dada kita luas, kita sabar, kita lapang, seperti layaknya danau tadi, ketika didatangkan dengan masalah yang sama, insya Allah kita akan tetap sabar. Makanya tetap selalu berdoa. Kalau yang diijazahkan dari Gus Idris, itu setiap setelah sholat pegang dada kiri, pakai tangan kanan, baca alam nasyrah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Sampai 3 kali. Insya Allah akan dilapangkan selalu dadanya, hatinya untuk menerima setiap masalah. Mungkin sekian dari saya. Dilanjutkan Mas Dandi. Gimana Master? Nah, jadi pesan saya untuk bapaknya Pak Soleh ya. Pokoknya bapak jangan emosi dulu. Kami akan membantu seperti kami. Insya Allah ya Pak. Ini bapak tenang ya. Insya Allah walaupun memang ini nggak segampang yang dibayangkan gitu Pak. Tapi insya Allah tenang aja. Pasti Allah kasih jalan. Dan ada hikmah di balik semuanya. Allah memberikan cobaan kepada hambanya pasti tidak melebihi dari batas kemampuan. Dan yakinlah ketika Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, pasti nanti akan kita petik hasilnya. Itu pesan saya. Itu Mas Kandi. Ya, sudah langsung ditutup Ya saja. itu aja. Ya sahabat-sahabat nih izin saya akhiri dulu. Saya Mas Rey dan juga Mas Gandhi bersama Ustaz Hafiz bersama Soleh. Apabila ada perkataan ataupun tingkah laku kami yang salah, kami mohon maaf. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.